Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kembali hadir bersama duo Minang. Duo Uda Ade Armando dan Uda Darmizal. Ini penting untuk kita tampilkan secara berkala duo Minang supaya supaya kita tetap punya ikatan batin dengan Sumatera, Ya, dengan keindonesiaan lah ya, gitu. siap, siap. Tapi juga sebenarnya ada yang tidak kalah penting kenapa Bang Ade dan Bang Darmizal kita hadirkan sekarang, karena kita lagi bicarakan situasi yang lagi rame nih Bang. Ya. Soal seberapa jauh legitimasi pemerintahan Prabowo saat ini dan bagaimana hubungannya dengan Gibran lah. Kita tahu lagi rame sekarang survei SMRC, hasil survei SMRC terbaru, dan ini menurut saya rame untuk menjadi bahan renungan buat kita juga ya. Betapa approval rating Prabowo dalam waktu 8 atau 9 bulan itu merosot 30%. Dari 80 sekian menjadi 50% sekian. Yang tidak suka naik. Kan? Itu otomatis kan gitu. Jadi yang approval ratingnya 51, yang tidak setuju itu 49 gitu kan. Ya. Unda-undi lah gitu, 11-12 jadinya. Penyebabnya ada 3. Soal tata kelola Ekonomi. Soal politik ya, tata kelola pemerintahan yang dinilai amburadul, soal problem ekonomi, dan soal penegakan hukum. Ini yang dianggap oleh publik membuat legitimasi Prabowo drop signifikan. Nah, ini apa penyebabnya ini? Kenapa ini terjadi? Dan bagaimana kita membaca soal ini? Nah, Bang Ade itu kan cukup lama berada di SMRC, Bang Darmizal. Jadi beliau ini bukan orang baru dalam hal survei. Jadi kita pengen dengar lah dari Bang Ade, plus pakar komunikasi kan. Ini ada kaitan nggak dengan bagaimana Pak Prabowo berkomunikasi Ada. ke publik? Nah itu makanya. Gitu. Terus yang pembicaraan yang tidak kalah penting adalah what is to be done. Yes. Apa yang harus dilakukan gitu? Kenapa itu terjadi? Misalnya bagaimana kaitannya dengan narasi keberlanjutan misalnya kan, soal hubungan Prabowo dengan Gibran. Karena kan pada saat yang bersamaan kan lagi rame tuh muncul, wah Gibran lagi disingkirkan gitu. Kita nggak tahu oleh siapa gitu ya. Misalnya pas lagi pidato Gibran ditaruh di sejajar bersama Menko gitu kan. Alasannya sih teleprompter gitu. Tapi mosok Wapres kalah sama teleprompter gitu. Jadi kita bahas satu-satu ini tentang survei SMRC, kenapa itu terjadi, bagaimana membacanya, dan what is to be done. Bang Ade, silakan. Ya, ini terus terang saya harus menjelaskan dulu nih kepada penonton posisi saya mengenai Pak Prabowo ya. Saya dulu pada awalnya adalah di masa 2014-2019 itu adalah orang yang berseberangan dengan Pak Prabowo. Saya pindah ke Pak Prabowo, dukungan saya kepada Pak Prabowo itu terjadi antara lain karena justru karena Pak Jokowi sendiri, kemudian antara lain karena ditendang oleh PDIP, tapi beliau itu juga memang menyatakan kepada kami para relawan Pak Jokowi waktu itu adalah kita dukung Prabowo kalau begitu. Dan untuk waktu yang cukup lama saya optimistis dengan Pak Prabowo. Saya mensupport Pak Prabowo penuh. Dan saya tetap menganggap bahwa dia adalah seorang kandidat yang terbaik untuk 2029. Tapi perkembangan terakhir ini memang sangat mengkhawatirkan. Ya, saya melihat bahwa kalau dalam waktu November sampai bulan Juli. Ya. Sekitar 7 ya. 8 bulan lah gitu ya. 7-8 bulan itu turun sampai dari 80 yang sangat optimistis menjadi 50%. Itu luar biasa, dan betul-betul turunnya itu turun yang lurus gitu ya. 80 50 tuh begini ya. Yeah. Karena di bulan Maret itu 60. 60 sekian, sekarang 50 ya. Sehingga kalau ini bertahan, kita akan lihat pada bulan kasarnya pada bulan 3 bulan dari sekarang kira-kira, yaitu pada bulan sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, kalau dibikin survei lagi mungkin sudah 30. Ya. Itu menakutkan menurut saya, mengkhawatirkan dan menakutkan
Dan ini untuk pertama kalinya terjadi atau saya barangkali berlebihan untuk mengatakan pertama kali, dengan Pak Jokowi berbanding terbalik. Pak Jokowi itu pada awalnya justru hanya memperoleh dukungan nggak sampai 60% pada bulan-bulan pertamanya. Awal-awal kepemimpinan itu dia, ya karena memang kemenangan di atas Pak Prabowo pada 2014 itu kan kemenangan yang tipis sekali ya. Sehingga ketika di survei, awal itu 60-an, 50-60-an. Tapi dalam waktu saya rasa kurang dari 1 tahun, itu mencapai 80%. Dan angkanya naik terus, ya, secara sangat tajam. Secara tidak tajam, tapi naik terus. Steady ya. Naik gitu ya. Steady naik. Ada yang bilang tumbuh dalam kekuasaan. Nah, itu. Itu istilah yang menarik. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Artinya orang memang makin lama makin percaya pada Pak Jokowi ketika itu. Yang tadinya masih ragu-ragu, belakangan menganggap ya dia memang adalah presiden yang baik gitu ya. Ini kebalik. Pak Prabowo dari semula yang sangat optimistis, sangat penuh harapan yang sangat tinggi terhadap Pak Prabowo, sekarang tiba-tiba kok jadi turun terus. Tapi menurut saya inilah sesuatu yang predictable sih. Ya kita lihat saja kondisi Indonesia saat ini ya. Tentu saja kita jangan pernah lupa bahwa Pak Prabowo memimpin Indonesia di era geopolitiknya memang lagi parah. Ya pasti ada pengaruh harga minyak ya. Kurs itu kan bukan hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam negeri kan, termasuk IHSG dan seterusnya. Tapi kan kemudian kita bisa lihat satu persatu hal-hal yang membuat orang itu kecewa dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo harus sangat memperhatikan ini, dan juga orang-orang kepercayaan dia di sekitarnya ya. Nggak bisa lagi Pak Prabowo misalnya sekedar mengatakan londo ireng terhadap orang-orang yang mengkritik dia. Kalau itu diucapkan di antara kita, diucapkan oleh orang-orang LSM misalnya ya, dan Pak Prabowo kan dari dulu memang kita kenal kadang-kadang omongannya itu sangat tajam, keras gitu ya. Tapi ini kondisi Indonesia lagi seperti ini. Kemudian dia menyerang orang-orang yang dia katakan sebagai mengkritik dia dengan istilah londo ireng dan seterusnya. Saya ingat misalnya dia pernah dalam sebuah acara bertanya, emang kalau saya menggunakan bajingan itu bisa diterima nggak? Ya pertanyaannya, Anda menggunakan bajingan itu kepada siapa? Kalau dia mau mengatakan bajingan kepada para koruptor, I don't know, mungkin masih bisa kita terima lah ya. Tapi kan yang dia serang balik sekarang adalah orang-orang yang mempertanyakan, mengkritik, yang tidak percaya pada apa yang dia katakan. Nah, kan Anda tanya tadi komunikasi, ada nggak komunikasi? Ada banget kalau dalam pandangan saya. Dan sebetulnya komunikasi seorang pemimpin itu bisa berdampak sangat serius terhadap image dia, terhadap kepercayaan orang terhadap dia. Kalau kita berada pada kondisi Indonesia yang lagi sehat, yang lagi tumbuh, kemudian dia menghajar lawan-lawan politiknya dengan cara yang terkesan misalnya tanda petik keras, kasar gitu ya. Mungkin orang akan bilang bahwa ya memang orang-orang itu layaklah diperlakukan dengan cara serendah itu. Tapi kalau tidak, ya kita harus akui lah. Saya mau bilang apa ya? Saya akan katakan saya itu pendukung Pak Prabowo. Ya, saya tidak sedikit pun sedang berusaha menarik dukungan saya. Tapi Pak Prabowo harus diberitahu. Orang-orang di sekitarnya harus tahu ini. Jangan ditutup-tutupi nih kepada Pak Prabowo. Ya misalnya orang marah dengan biar gimana pun kan kasus MBG ya yang berapa ratus triliun katanya digunakan kan 300 triliun dengan cara yang menurut saya sangat tidak well planned, tidak direncanakan secara baik ya. Dan Bang Ade juga berkali-kali mengkritik berkali-kali itu di LAA ya, logika Ade Armando. Di forum di ini saya, di monolog saya, karena saya merasa bahwa Pak, come on gitu kan, Pak tolonglah, ini lebih dikontrol lah, ini diawasi, niat Bapak itu baik sekali. Kita nggak pernah meragukan niat Bapak untuk mensejahterakan masyarakat. Siapa sih yang semula berpikir bahwa anak-anak kelas menengah ke bawah ini perlu dikasih makanan bergizi, ya? Tapi karena tidak well planned, ya, kemudian yang ditunjuknya adalah orang-orang yang dia percaya begitu saja. Dia percaya, tapi kemudian disuruh jalankan sebuah proyek yang bayangin 300 triliun gitu kan, ya, ya imannya terlalu lemah barangkali ya, sehingga belum apa-apa
belum apa-apa kok udah korup gitu ya. Korupnya ketahuan lagi. Beli mobil motor listrik salah pula kan. Dan ini bukan hanya MBG, ini KDMP juga berpotensi untuk hal yang sama. Sekarang pun berpotensi Ya. untuk hal yang sama. Itu nyata-nyata terjadi di mata orang bahwa ada begitu banyak koperasi-koperasi yang dibangun, tapi kemudian kita tidak melihat aktivitasnya yang real gitu loh. Belum lagi yang kematian 5 orang calon manajer koperasi kan. Itu jadi berita besar dan sampai sekarang saya tidak melihat ada sesuatu yang serius menindaklanjuti kasus tersebut kan. Sebenarnya salah siapa sih sampai ada 5 orang itu meninggal? Bukan 1, 2 loh, ini 5 orang di 5 tempat yang berbeda. Nah, hal-hal semacam ini kan menjadi pembicaraan yang terus-menerus kita dengar terutama di medsos ya. Media massa kan di Indonesia saat ini tidak terlalu terbuka lah mengangkat hal-hal semacam itu. Belum ditambah hoax-nya juga barangkali ya. Jadi ada begitu banyak hal yang menyebabkan orang akhirnya kecewa saya rasa ya. Barangkali belum sampai marah nih sekarang ya. Tapi kecewa. Dulu kami mendukung Bapak, kami percaya Bapak akan melanjutkan bagian nih. Misal kayak saya merasa bahwa kalau Anda ingin agar kebijakan Pak Jokowi itu dilanjutkan, orang terbaiknya adalah Pak Prabowo di antara 3 kandidat yang ada ketika itu. Dan memang dilanjutkan kan, tapi kan tidak seperti yang kita bayangkan juga. Ya. Jadi seperti mungkin berlebihan untuk mengatakan diputus, enggak diputus. Tapi sekarang perhatian Bapak berpindah kepada program-program baru yang sayangnya tadi saya katakan tidak well planned. Ya. Koperasi dan MBG itu keren banget lah kalau itu bisa jalan. Niatnya. Iya, keren banget niatnya. Idenya tuh kayak kalau kita duduk di belakang meja tuh hitung-hitungannya adalah wah kalau ini bisa jalan di Indonesia, ini sejahtera bangsa ini kan. Ternyata. Nah, saya mau bilang barangkali hal-hal semacam itu yang membuat masyarakat sekarang ya turun kepercayaannya. Nah itu Bang, ini saya ke Bang Adi lagi, Bang Darmizal ya. Kalau ini terkait dengan soal komunikasi Bang. Kan kalau faktanya bahwa survei SMRC itu menunjukkan tingkat approval ratingnya drop dari 80 ke 50 itu kan bukan hanya gejala medsos, tapi kan ini kan survei nasional ya. Nah, kan kalau dalam komunikasi itu kan tadi ada masalah dengan gaya bahasa Pak Prabowo yang tak londo ireng lah, dasmu, bajingan, terus ada satu kutipan gitu. Itu muncul gitu ya. Misal itu kan soal mungkin style ya. Tapi juga ada soal kontennya, Bang. Konten dalam arti yang disampaikan. Itu kan juga banyak yang mempertanyakan kan. Misalnya klaim Pak Prabowo bahwa misalnya satu penggilingan padi menghasilkan 2 triliun. Itu kan ini yang ada yang bertanya, ini yang ngasih bahan apa gitu. Jadi ada problem dengan data yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang kesannya kayak nggak dicek duluan atau hanya ABS atau gimana gitu, sehingga membuat orang makin resisten gitu. Menurut Bang Ade gimana soal kontennya? Ya, itu yang menakutkan ya. Itu yang menakutkan karena 2 hal paling tidak kan. Artinya Pak Prabowo itu tidak cukup berhati-hati dengan apa yang dia sampaikan kan. Dia barangkali tidak ada barangkali berharap terlalu banyak bagi dia sebagai presiden harus memverifikasi kan. Tapi paling tidak dia seharusnya punya tim ya yang bisa menjaga sebaik-baiknya jangan pernah sampai informasi yang disampaikan itu salah. Saya ingat sekali kasus MBG juga begitu. Ketika itu dia pernah bilang bahwa Pak Dadan itu bilang sama dia bahwa setiap mengalahkan McDonald. Ini enggak 19.000 sapi dipotong tiap hari. Tiap hari. Ya, kita aja yang ketika itu kan kita nggak ngikuti secara spesifik detail tentang apa yang terjadi. Nggak mungkin lah. Wong makanannya bukan daging sapi kan begitu. Tapi dia percaya dan dia ngomong. Ya. Dan kemudian belakangan barulah Dadan itu mengkoreksi. Hypothetical itu. Kalau gitu. Kok kalau kan orang nanya berapa yang dipotong. Dan kemudian Pak Prabowo saking percaya terus bilang sama orang-orang, nggak begitu, saya udah tahu bahwa yang tadi Anda bilang 2 triliun dalam 1 bulan. Itu kan data yang salah. Belum data yang salah gara-gara salah ngitung berapa?
Iya, salah matematika itu berapa ya. 5.000 kali 2 ya? Ya saya lupa lah. Ada begitu banyak kesalahan yang dia lakukan. Nah, jadi persoalan pertama ada pada Pak Prabowo-nya, ya. Dia itu harus sangat menjaga kata-katanya. Kedua, Dan ini Bang, sorry, kan sebenarnya sudah diantisipasi dengan Pak Prabowo diminta baca teks saja deh. ya, Tapi kan beliau nggak nggak mau. dia tiba-tiba Nggak seru lah, wartawan nggak ada yang ngutip. jadi yang kedua, tapi orang-orang di sekitarnya artinya yes man, ya. Artinya Anda angkat tangan kayak di rapat bilang bahwa Pak, saya nggak tahu lah pola komunikasi di istana seperti apa. Apakah setelah selesai rapat berusaha buru-buru memberitahu Pak Prabowo, orang-orang terdekatnya juga harus bilang ke Pak Prabowo, yang kemarin tuh menimbulkan masalah. Ya, orang jadi ribut gara-gara pernyataan-pernyataan kita itu. Sekarang ke depan kita sebaiknya memang secara lebih hati-hati mengarrange statement-statement kita. Nah, di sekitar dia itu sebenarnya ada orang-orang ahli komunikasi yang menurut saya sangat baik. Cuman orang-orang itu harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan, ya. Saya merasa bahwa ini barangkali karena saya juga pendukung Gibran kan, orang seperti Gibran barangkali perlu dilibatkan lebih jauh nih dalam hal-hal semacam ini, ya. Karena orang-orang di sekitarnya seperti membiarkan akhirnya Pak Prabowo melakukan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan yang ujung-ujungnya adalah mengurangi atau menghilangkan atau mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo, ya. Itu yang harus diingat oleh setiap pemimpin. Jangan hanya mendengar apa yang Anda ingin dengar, Anda harus mendengar apa yang justru Anda anggap tidak menyenangkan untuk Anda dengar. The bitter truth lah ya. The bitter truth itu harus diminta. Gimana menurut Anda, ya? Misalnya begini, soal menghentikan MBG. Saya termasuk orang yang nggak setuju kalau MBG sama dihentikan, ya. Tapi saya punya argumen. Nah, tapi kan Pak Prabowo harus dengar juga apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan, Pak stop sekarang. Masyarakat udah marah. Dan kita harus cari cara untuk membuat masyarakat bisa menerima kembali sebuah program yang sedemikian mulia seperti ini. Itu harus dirancang. Komunikasi itu tidak pernah berarti berbicara hanya berdasarkan apa yang kita ingat pada saat itu juga. Kalimat-kalimatnya Pak Prabowo harus well prepared. Nah, karena itu yang Anda bilang tadi udah dikasih naskah masih juga nggak dibaca. Barangkali artinya ketika menyusun naskah itu harus duduk sama-sama. Jadi Pak Prabowo bukan cuma terima sebuah naskah terus dia baca. Saya duga itu yang terjadi. Saya duga dia sendiri sebetulnya nggak pernah diminta untuk berkonsultasi gitu ya. Sebaiknya apa? Apa yang Anda ingin katakan? Ngasih highlight misalnya, highlight bla 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 bla. Pointersnya gitu. Itu barangkali pas dia baca kok ini nggak ada ya, makanya diangkat. Ya. Nah, tapi kembali ke tadi ya, memang ini menjadi sangat penting. Makanya yang namanya press secretary di Amerika Serikat tuh ya, itu sangat berada pada posisi yang menentukan. Dan sekarang yang terjadi di Amerika Serikat adalah Donald Trump. Sama persis. Orang ini sembarangan aja ngomong, ya. Bahkan lebih parahnya karena dia nulis juga di Twitter. Bukan Social Truth ya. Di Social Truth kan. Untungnya Pak Prabowo nggak main Twitter kali ya. Jadi tapi dia ngomong juga sembarangan. Itu harus ada pendampingnya yang ngasih tahu. Please stop, please. Saya koreksi Bapak nih. Maaf Pak, angka itu salah kemarin itu. Bapak harus koreksi. 2 kali 5 itu 5 kali 1 apa ya? Itu bukan 10. Bang Darmizal, Kang Rejo itu ketuanya kan Bang Darmizal ini relawan Jokowi for Prabowo Gibran sekarang gitu kan. Artinya kan Bang Darmizal dari awal memang mendukung keberlanjutan. Nah, ini dengan hasil temuan survei SMRC yang sekarang ini kan kayak semacam apa ya, lampu kuning atau alarming lah gitu ya, mencemaskan lah gitu ya. Dan itu pada saat yang hampir bersamaan kan muncul narasi tentang bagaimana Gibran dicoba untuk disingkirkan gitu ya. Ya contoh terakhir yang tadi itu yang rapat, ternyata Gibran nggak berada di sampingnya Pak Prabowo tapi malah di sampingnya menteri. Alasannya teleprompter gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya di situ. Tapi kan ini berarti ada masalah dengan soal keberlanjutan. Bukan masalah sih, tapi ini seberapa jauh keberlanjutan ini bisa berlanjut gitu. Meskipun kemarin waktu di acara mantunya
siapa itu Boy Thohir, Hmm? kan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi hadir Hmm. duduk berjajar sih, duduk Oh. bersampingan. Ya. Jadi Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY, terus Gibran gitu. Hmm. Jadi artinya secara personal Harmoni. masih baik gitu. Cuma kan narasinya itu Bang Darmizal. Hmm. Tidak, keberlanjutan ini kayak nggak lanjut gitu ya. Nah, gimana Bang Darmizal melihat soal ini nih? Soal perkembangan terbaru terkait dengan legitimasi Pak Prabowo yang dianggap merosot, dikaitkan dengan dulu waktu masih keberlanjutan kan approval ratingnya 80% gitu. Ya. Nah itu ada hubungannya atau enggak? Gimana menurut Bang Darmizal? Kok ketawa? Ini dua pendukung Prabowo. Iya, titik berangkatnya kan beda gitu. Agak Duanya lain orang lagi. Minang Iya, lagi. iya, iya. Orang Minang ini kan sedikit jumlahnya, tapi dia mampu mempengaruhi orang dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Sejak sebelum akumulatif. Republik berdiri itu Bang. Maka dari itu Pak Mitro itu berkunjungnya ke Sumatera Barat Iya, waktu peristiwa ya tahun-tahun PRRI. itu Iya, PRRI itu gitu. Karena orang Minang itu punya kecerdasan untuk membuat kajian, analisa dan solusi, yaitu problem solving. Dan dari kanan ke kiri itu semuanya Minang itu. Dari yang sangat sosialis, komunis, maksudnya zaman pergerakan ya. Iya. Sampai yang Islam gitu kan, Pak Natsir sampai Tan Malaka, semuanya Minang. Betul. Oke, sorry lanjut Bang. Kembali pada keberlanjutan. Bahwa setiap pemimpin itu ada masanya. Setiap masa ada pemimpinnya. Ketika eranya Presiden SBY, beliau juga pernah tersandung dengan masalah-masalah seperti yang hampir sama lah. Yaitu orang-orang di sekitar beliau yang amat sangat beliau percayai, kemudian memberikan masukan ke Presiden hal-hal yang belum terkonfirmasi. Contoh, masih ingat nggak tentang Blue Energy? Oh iya. Iya, iya. Tentang pupuk, dua hal ya, Blue Energy, air menjadi sumber energi kendaraan bermotor, dan ini kita akan jadi raja energi terbaik di dunia, dan ini teknologinya nggak boleh diambil orang lain kan gitu. Iya. Kemudian ada lagi pupuk. Padi kalau dipupuk sekali saja dia akan tumbuh, potong, masih ingat nggak? Ya. Dan ini adalah info-info yang belum terverifikasi atau kajian-kajian kelompok tertentu yang belum tentu kebenarannya, kemanfaatannya, kemudian disampaikan ke Presiden. Presiden mempercayai orang ini. Karena percayanya Presiden kepada orang ini akhirnya dipublish oleh Presiden. Bahkan akan disampaikan pada satu sidang dalam skala internasional di Bali. Untung segera tidak jadi. Coba kalau jadi disampaikan itu di Bali. Alangkah malunya Presiden kita. Ini jalan Tuhan menurut saya. Pelakunya segera lari, ngumpet, dicari udah gak ada lagi. Akhirnya kan ketahuan ya waktu itu ya? Ketahuan, akhirnya bermasalah dengan hukum kan. Dia hanya solar yang dicampur dengan apa-apa digunakan. Nah ini juga bisa terjadi. Presiden kita ini kan atau wali kota, gubernur, bupati lah. Setelah dilantik menjadi pejabat publik pada tingkatannya, itu kan yang ada di sekitar beliau adalah orang-orang baru. Orang-orang yang berdasarkan aturan memang wajib mendampingi dari sisi protokol umpamanya, pengawalan umpamanya. Kan orang-orang baru yang bisa jadi tidak mengikuti Presiden ini dari langkah jauh sebelumnya. Sehingga yang dia pahami, kemudian dia ditunjuk, kemudian menjadi pendamping. Sebagai pendamping, dia kan punya agenda sendiri. Agenda-agenda, baik agenda yang diatur oleh aturan, protokol, maupun agenda dan pikiran-pikiran. Dan dia bisa saja orang yang jauh sebelumnya memang sudah di situ sebagai aparatur negara umpamanya. Nah, memberikan pandangan-pandangan berdasarkan cerita lalu-lalu segala macam. Kita atau teman-teman
atau para ahli yang awal mendampingi, memberikan kontribusi pikiran-pikiran kepada presiden di saat berjuang. Contoh, waktu Presiden Prabowo dan Gibran berkampanye itu kan ada namanya Dewan Pakar atau ya kita sebut dengan yang dipimpin oleh Prof. Dr. Burhanuddin Abdullah, Pak Rahmat Pambudi dan lain-lain. Itu kan orang-orang yang berkompeten dari keilmuan, dari pengalaman, dari kebijakan-kebijakannya dalam memberikan pandangan. Hari ini kita melihat sebagai alasan di dalam survei itu bahwa tadi sampaikan juga oleh Datu Ade Armando terkait dengan orang-orang yang memberi masukan. Kan gitu ya. Bisa saja seperti yang pengalaman soal Blue Energy tadi. Orang-orang yang sangat dipercaya oleh presiden memberikan masukan-masukan sehingga kepercayaan presiden kepada orang ini tidak penting lagi untuk disaring. Ini sudah A1 loh, infonya kan begitu. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang punya skill untuk memberikan info-info yang sangat penting untuk menjadi bahan bagi presiden ketika presiden menyampaikan sesuatu. Itu penting sekali. Bagaimana caranya? Presiden punya hak prerogatif untuk hal itu. Contoh, kasus MBG. Presiden sendiri pernah menyampaikan bahwa orang dekat saya, orang yang saya sayangi, tapi karena dia salah, ya hukum harus menindak dia. Dadan pulang dari haji, dicopot, ditersangkakan, langsung ditahan. Sangat cepat sekali prosesnya. Sekarang Jampitsus, orang yang sangat, nih menurut Hotman Paris, yang sangat dibanggakan oleh presiden. Ya kan? Sudah ditahan. Apakah presiden melarang penahanan dia? Tidak. Meskipun agak ada perbedaan juga, Bang. Kalau Febri ini katanya lebih diistimewakan, nggak pakai baju, nggak pakai rompi, nggak diborgol. Itu soal lain ya. Kalau saya tidak mau membahas hal-hal yang non teknis begitu. Kalau dulu kan orang tersangkakan itu dipamerkan pakai ini gitu ya. Ya sekarang mungkin ada hal-hal lain lah yang menjadi pertimbangan. Tapi yang pasti presiden tidak pandang bulu terhadap siapapun yang berperilaku merugikan negara. Saya pernah menyampaikan Pak Prabowo kita ini, presiden kita ini kan memakai rumusnya Tan Malaka itu. Terbentur, terbentuk. Sekarang beliau adalah presiden kita. Orang yang tertinggi segala-galanya di negeri ini. Pengaruhnya, kekuasaannya, atau apapun. Presiden itu kalau batuk aja itu sudah bisa gempar untuk segala macam itu. Salah saja gestur tubuh beliau, pasar modal pun bisa goncang itu, kira-kira gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar orang-orang yang memberikan masukan ke presiden itu adalah orang yang memiliki keberanian sekaligus memiliki rasa takut. Keberanian itu apa? Seperti yang sampaikan tadi. Pak, ini nggak boleh loh disampaikan. Pak, sekarang orang udah mulai marah. Ya kan? Pak, ini harus dihindari. Harus ada keberanian untuk itu. Betul. Tapi sekaligus rasa takut. Ketika menyampaikan sesuatu, ada kajian, ada temuan, ada laporan, penggilian padi untungnya 2 triliun Pak sebulan. Itu kan logika berpikir aja nggak masuk. Harus berani untuk takut. Wah, kalau ini sampaikan ke presiden, ngeri nih. Nanti Pak Presiden bisa ucapkan loh di dalam forum. Harus ada takut gitu. Muncul worry. Wah, kalau ini sampaikan nanti bahaya nih. Tahan. Cukup disampaikan nanti setelah guyon-guyon aja. Pak yang tadi itu, ini Pak jangan sampaikan bercanda. Itu boleh.
Tapi jangan sampai menjadi satu materi bagi pemimpin tertinggi kita yang membuat beliau itu salah. Kenapa? Karena beliau mempercayai sepenuhnya apa yang disampaikan oleh orang di sekitar beliau. Ya. Kan nggak mungkin beliau nggak percaya kalau orang di sekitar beliau ini aneh. Beliau wajib percaya. Karena perlindungan terhadap beliau dalam segala hal adalah dari orang-orang sekitarnya. Perlindungan dari isu, perlindungan dari hal-hal yang negatif, perlindungan dari hal-hal yang penting diproteksi. Gitu pentingnya orang-orang bijak, yaitu tadi berani untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat dan takut menyampaikan hal-hal yang bersifat isu. Nah itu Bang, soal orang-orang dekat di sekitarnya. Tadi kan Bang Darmizal bilang bahwa ini memang begitu Pak Prabowo, katakan aja pejabat atau presiden, wali kota, bupati, termasuk Pak Prabowo itu menjalankan tugas, kan ada orang-orang baru. Ini kan orang-orang lama, anggap aja yang dulu misalnya mendukung keberlanjutan misalnya ya, itu kan dengan asumsi bahwa ini untuk menuju Indonesia emas itu memang harus bergandengan Prabowo Gibran, karena ini sesuatu yang kalau zaman Pak Harto dulu repelita gitu kan, ini nggak bisa pendek, harus lumintu, konsisten lama gitu. Nah, tetapi orang-orang baru datang gitu kan, menjadi orang sekitarnya Pak Prabowo yang ternyata tidak merasa bahwa keberlanjutan ini sesuatu yang menguntungkan mereka gitu, punya agenda sendiri. Misalnya ginilah, kelompoknya Syafri Samsudin misalnya, tadinya kan nggak ikut ke dalam paket keberlanjutan mendukung Prabowo Gibran kan, padahal waktu itu ada hitung-hitungan elektoral, Prabowo itu hanya menang kalau mendukung Gibran, didukung oleh Jokowi gitu kan, ada itu sesuatu yang waktu itu ada hitungannya. Tapi yang orang baru yang datang merasa wah ini Gibran harus disingkirkan nih misalnya gitu Bang. Nah itu gimana kalau menurut Bang Darmizal itu soal orang lama dan orang baru itu? Orang lama itu bukan karena usianya. Yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki pengalaman dan kebijakan dalam proses-proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa negara. Bisa saja orangnya sudah tua, orangnya sudah senior, tapi dia baru bergabung, dia tidak memahami secara holistik apa yang disebut dengan komitmen keberlanjutan. Seperti yang tadi disampaikan, adakah orang-orang lama secara usia di sekitar presiden ikut serta hari ini? Kalau iya, berarti dia gak memahami secara menyeluruh apa yang jadi kesepakatan, keberlanjutan, apa yang disebutkan dulu oleh kita di tim kampanye itu untuk mengejar capaian Indonesia emas. Yang terjadi adalah pragmatisme. Pragmatisme, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, sehingga apa yang menjadi cita-cita semula itu tidak berlanjut. Contoh, program makan bergizi ini, kalau dulu Datu Adek pernah bergabung dengan kita di Prabowo Hatta, itu sudah menjadi komitmen lo dulu. Ketika Prabowo nanti terpilih jadi presiden, maka makan bergizi itu menjadi satu hal. Dulu menjadi isu kita. Dan sekarang menjadi pembuktian. Hanya problemnya dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak memahami konsep utuh tentang makan bergizi gratis yang mulia itu. Masuklah orang-orang baru yang tidak memahami konsepnya secara utuh. Orang-orang yang cari untung. Orang-orang yang pada akhirnya adalah yang mencari untung. Belum dapat untung dia udah ditangkap. Akhirnya mereka buntung gitu. Rugi dari sisi keseluruhan. Presiden rugi dibuatnya, kan merusak nama presiden. Dia yang melakukan orang yang buntung itu rugi secara nama, moral, keluarganya juga rugi. Kita lihatlah bagaimana nasibnya mereka ke depan. Bagaimana nasib keluarga mereka ke depan. Akibat pragmatisme
dan keinginan untuk menikmati sesuatu yang sesungguhnya bisa dia dapatkan dalam jangka panjang. Jangan terburu-buru. Apa itu jangka panjang? Komitmen perjanjian antara Prabowo Gibran ini adalah 10 tahun. Itu kan bukan rahasia umum lagi. Awal-awal 5 tahun, 5 kali loh. Dan itu juga diakui oleh Prof. Dasko kan. 5 kali Pak Prabowo Pak Prabowo meminta minta Gibran untuk mendampingi. agar Gibran menjadi calon wakil beliau. Diminta itu kan ada hitung-hitungannya. Pak Jokowi kan pada akhirnya ya kalau memang begitu ya terserah kepada anaknya. Mau nggak? Kan dia masih terlalu muda. Pada akhirnya apa? Konstitusi kita membolehkan seorang Gibran menjadi pendamping Prabowo. Itu kan ada blessing. Blessing itu juga sekarang udah hampir dilupakan orang ya. Keputusan MK itu hampir dilupakan orang. Orang udah bergeser sekarang pada isu-isu yang lain. Pada isu-isu yang tadi dimunculkan di dalam survei SMRC itu. Nah, kalau saya meyakini Pak Prabowo sebagai patriot, sebagai seorang kesatria, sebagai orang yang sudah selesai untuk kepentingan dirinya sendiri, orang-orang yang dipandang hari ini memberikan info-info yang salah, itu akan selesai dengan sendirinya juga. Seperti nasibnya Dadan, seperti nasib. Coba kita lihat deh. Alam semesta pasti mendukung konsep mulianya Prabowo Gibran untuk Indonesia yang bagus, Indonesia yang baik, Indonesia emas 2045 itu. Saya yakin alam semesta ini kan juga tidak diam. Kita bisa lihat contoh yang paling aktual deh. Pembalakan hutan. Mungkin bisa dinikmati orang sesaat motong hutan ini segala macam. Tapi ketika alam murka, apa yang terjadi? Banjir. Banjir bandang, hancur lingkungan, rusak alam. Alam juga nggak bersahabat. Ketika kejahatan-kejahatan yang bersifat sporadis tanpa memelihara alam, apapun lah, habis. Nah, saya yakin orang-orang yang memberikan info-info yang tidak tersaring ke Pak Presiden, itu sudah harus mulai mikir. Marilah berpikir dengan bijak. Sampaikanlah hal-hal yang substansi, sampaikanlah hal-hal yang benar-benar ketika pidato Presiden itu berpengaruh terhadap pasar modal yang warnanya loncat hijau gitu kan. Kalau sekarang kan kadang-kadang kita lihat pidato Presiden loncat juga merah. Padahal kan kita nggak inginkan itu. Iya. Menyampaikan inilah. Nah, siapa orangnya? Ya tentu Presiden lebih tahu. Dan orang-orang yang menyampaikan info salah, info yang memberatkan tadi itu mestinya juga mulai menyadari. Oh iya ya. Kalau dia adalah anak-anak muda, maka dia harus berpikir jika Prabowo Gibran ini sampai 2 periode, maka mereka anak-anak muda ini kan juga sampai kepada karir puncaknya nanti. Betul dong? Oh, dia mendampingi presiden yang capaiannya begitu bagus. Maka itu yang harus mereka pikirkan juga. Saya yakin bahwa kebenaran itu pasti datang. Pasti datang. Pak Prabowo ya mungkin sementara ini aja. Ya 2 tahun inilah kasih kesempatan lah. Nah, ini kalau istilahnya Gus Dur dulu ya. Ini sedang mengayak mana yang bernas, mana yang sampah ini. Percaya sama saya deh. Yang dapat nanti akan berlanjut itu mendampingi Pak Prabowo adalah orang-orang yang sudah terayak, yang masih tersisa di sebagian atas, dan dia orang-orang yang bernas. Oke. Nah ini mungkin bagian segmen kedua ini, Bang. Soal what is to be done-nya ini. Bang Ade, kan kalau kita mengacu pada survei SMRC, meskipun tadi Bang dan Mizal bilang perlu ada survei pembanding lah ya, tapi anggap aja ini situ perbincangan publiknya kan tentang itu gitu ya. Kan dan Anda ngomong sama orang ex-SMRC. Jadi ada tata kelola, problem politik dan tata kelola pemerintahan, ya, soal governance, terus soal ekonomi dan soal hukum. Hukum itu juga kan
penegakan hukum itu yang kemudian membuat banyak orang juga merasa approval rating Prabowo itu merosot. Masuk. Nah, menurut Bang Adik, kira-kira bagaimana respon Pak Prabowo atau bagaimana harusnya Pak Prabowo atau pemerintahan Prabowo Gibran merespon ini? Sekarang ini saking seringnya Pak Prabowo itu ngomong semacam itu, orang betul-betul menganggap bahwa Pak Prabowo nggak mau dikritik ya. Yang ditangkap itunya. Ya. Dia nggak mau dikritik, dia akan menyalahkan si pengkritik. Ya. Padahal program-program pemerintah saat ini banyak sekali yang perlu dikritik. Ya. Bahwa saya duga memang ketika di masa-masa sampai sekarang, memang Pak Prabowo tuh nggak pernah ngobrol sama Pak Jokowi. Nah, begitu dia jadi presiden, yang lebih dia pikirkan adalah program-program yang kata Uda tadi sudah dipikirkan sejak 10 tahun yang lalu. MBG. Ya. Itu sudah menjadi diskusi kita Udah dulu. diskusi, cuman nggak pernah dipikirkan tentang how to-nya. Itu terkait stunting dulu itu. Betul. Perlunya itu. Ya, Oke. ya. Dan saya selalu sebel sama orang yang menganggap bahwa itu nggak perlu. Karena buat menengah ke bawah itu perlu. Ya. Ya. Cuma karena kemudian Pak Prabowo menyerahkannya kepada orang-orang yang mungkin ya not qualified ya, dan tidak terjadi diskusi yang serius sebelumnya, tidak terjadi FGD, bikin survei dulu, bikin test case Malah dulu. Pak Prabowo nggak percaya FGD kan? Nggak percaya Kelamaan dia. katanya. Kelamaan, itu harus jalan sekarang. Ya jadinya begini. Iya, Kalau iya. Anda nggak bikin studi-studi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinannya kan. Jadi, nah sekarang saya mau komentari yang tadi juga udah katakan. Kalau kita udah melakukan sesuatu dan itu salah, ya kan kita harusnya belajar. Jangan mengulang kesalahan yang sama kan. Sekarang belum sampai 2 tahun. Rangkaian kesalahannya sudah banyak. Tapi kan bisa dipelajari. Dan saya senang, saya bahkan menganggap begini dah. Terbongkarnya Dadan itu kayak intervensi semesta. Ya. Semesta mau ngasih tahu. Salah itu. Caramu itu salah. Tapi nggak ditunggu sampai 5 tahun. Belum sampai 2 tahun udah kebongkar. Saking Itu pun udah banyak sebenarnya dia dapatnya. Dan cara semesta ini saya menduga akan bergulir terus-menerus. Negeri ini negeri yang diselamatkan oleh Tuhan dan semesta. Saya yakin itu. tapi kan gini dah, ya. Semesta udah turun tangan nih. Atau Tuhan lah turun tangan Iya, gitu ya. Nih, terjadi kematian 5 orang dalam koperasi pelatihan. Itu juga lagi-lagi campur tangan semesta ngasih tahu, Mbok ya bikin program tuh yang benar. Ngapain kalian suruh orang-orang latihan tentara, militer, sementara tujuannya adalah membangun koperasi yang baik. 5 orang meninggal. Ya. Itu peringatan semesta. Tapi peringatan itu adalah sesuatu untuk mengingatkan orang bahwa Anda harus ubah nih caranya. Anda harus belajar, Anda harus duduk lagi dia baik-baik, Anda harus merenung lagi, bermeditasi lagi barangkali ya. Iya, saya membenarkan itu. Iya. Begini, saya potong dikit. Menarik. Pada akhirnya Pak Prabowo minta dihentikan pelatihan ala militer Ya. terhadap calon-calon manajer itu. Artinya Pak Prabowo nggak diajak berdiskusi Sebelumnya. untuk program pelatihan calon-calon manajer itu. Karena bagi saya, pelatihan calon manajer yang model begitu juga melanggar. Kaum difabel kan juga yang punya otak banyak. Nah, Yang cerdas banyak. ya. Yang mampu berpikir banyak. Kalau Ya. ikut model pelatihan itu bagi calon manajer koperasi nggak boleh dong dia. Ya. Itu dalam pikiran saya loh. Ya. Dan presiden kan minta dihentikan itu karena sudah muncul. Artinya apa? Kembali lagi Ya. perlunya orang-orang bijak untuk melakukan sesuatu yang memberi manfaat. Betul. Itu tadi. Kenapa? Menyampaikan hal yang benar di waktu yang salah bisa problem loh. Apalagi melakukan sesuatu yang tidak baik pada waktu yang juga salah. Menjadi bencana. Betul. Dan Baik. sudah terbukti. Jadi Terjadi gitu ya. presiden bijak sekali. Hentikan itu. Dan berhenti. Akan lebih bijak kalau Akan lebih bijak lagi. sekarang
Gimana caranya agar ini tidak terulang? Ya semua ditinjau kembali. Semua dilihat kembali. Sekarang mulai merekrut orang-orang yang memang qualified. Memang orang-orang yang tadi pakai istilahnya udah adalah berani dan Takut. Iya. Berani dan takut. Plus kalau saya tambah pintar. Pintar, berani, takut itu. Iya. Takut itu dalam arti jangan salah nih penonton. Takut kalau sampai sesuatu yang salah terjadi, ini efeknya terhadap bangsa loh. Iya. Ya. Takut menyampaikan informasi yang salah. Salah. Karena itu efeknya damage-nya kepada bangsa. Damage, Gitu ya. kan? Aku tadi mengurangi kata-kata pintar. Karena yang aku tahu orang di sekitar presiden hari ini orang-orang pintar. Ya, itu makanya pintar tapi nggak berani dan tidak takut. Iya. Tidak care sama bangsa ini, yang nggak usah dipakai. Iya. Ya, perlu duduk Aku sama-sama setuju. dan menilai ulang. Apa yang harus kita lakukan ya Yes. terhadap semua program yang bagus-bagus ini. Di refresh namanya. Ya. Di-refresh Nah. ya. Nah, itu yang menurut saya penting sekali dilakukan. Anda kan mengatakan, lalu pemerintahnya jangan takut untuk mengatakan bahwa untuk sementara kita berhenti dulu ya. Kita perbaiki. Memang efeknya adalah udah serius. MBG itu adalah warung-warungnya udah marah nih. Kami udah Iya. apa namanya SPPG. SPPG-nya Manajer. kita yang, udah yang marah invest. malah bukan penerima manfaat. Ya bukan. Yang malah Penerima manfaat masih berharap dapat Jadi, dong ya. Memang. Ya kan jadi semua itu harus ditinjau ulang. Pak Prabowo harus sadar bahwa membangun negara ini memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Memang harus dengan berhati-hati. Ya semua harus seksama, well plan. Kemudian bikin dulu semacam try out kali ya. Uji coba di berbagai tempat. Dilihat di mana yang berhasil, di mana yang gagal. Kemudian itu dijalankan. Nah teman-teman yang berada di lingkungan dia, saya menganggap teman-teman karena usianya juga nggak jauh-jauh dari kita kan. Jauh di bawah. Ada yang jauh di bawah Jauh di malah ya. bawah. Jangan cari untung duluan dong. Ini kita bicara tentang berharap ada pemerintahan yang bisa sukses menjalankan program-programnya selama barangkali 10 tahun ke depan. Ya. 10 tahun ke depan tuh lama. Dan uang yang akan terlibat di sana akan sangat banyak dan sebaiknya kita gunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Iya. Jangan untuk memperkaya diri dong. Jadi berprestasilah dulu, maka Anda akan dapat manfaat. Tapi Persis. kalau Anda cari manfaat dulu, bisa Anda kehilangan prestasi. Nah, saya membaca situasi hari ini, Mas Gibran itu wakil presidennya Pak Prabowo, ini adalah anak muda yang jauh lebih matang dari usianya. Ya. Kalau kolaborasi ini semakin diintenskan menjawab ungkapan kita di kampanye dulu bahwa presiden perlu anak-anak muda untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita beliau. Kan presiden dulu janji itu. Ya. Saya akan menjadi jembatan bagi anak-anak muda untuk menghantarkan Indonesia emas. Betul. Kan gitu. Ya. Komitmen itu mesti harus diurai kembali, harus dirajut kembali dalam rangka refresh tadi itu. Jadi kita refresh, ibaratkan orang berlari itu, ketika sudah agak sedikit letih, berhenti dulu selangkah. Berhenti sejenak, mundur selangkah, loncat lebih jauh. Ya. Karena tidak bisa kita meloncat lebih jauh tanpa mundur sedikit. Ya. Coba aja. Ya. Berhenti, loncat langsung. Itu jaraknya pendek jangkauannya. Tapi Harus berhenti, sekaligus, betul. mundur sedikit, loncatannya lebih jauh. Iya. Itu yang saya sepakat. Bagaimana seorang Gibran adalah anak muda yang lebih matang daripada usianya. Dan kolaborasi presiden dengan wakilnya berikan penugasan yang lebih spesifik ke Mas Wapres. Ini akan Nah, ini menarik ini. menjadi sesuatu Setuju. yang betul-betul semangatnya sama dengan semangat kita Ya, untuk Indonesia emas itu tadi. ini semakin mengerucut dan ini bagian akhir dari obrolan kita soal perlu seberapa jauh kans itu bisa terlaksana, Bang Darmizal. Mengingat bahwa sekarang kan itu idealnya begitu. Tapi faktanya sekarang ini kan yang muncul ya, narasi yang muncul lah setidaknya. Kan Gibran seakan-akan tersingkir sekarang ini atau disingkirkan. Disingkirkan lah. Mungkin bukan oleh Prabowo tapi oleh orang-orang yang tidak ingin Gibran lanjut ke 2029. Padahal idealnya kan tadi seperti yang udah Darmizal bilang kan, harusnya refresh, Gibran diaktifkan gitu kan.
Nah, menurut Bang Darmizal, seberapa jauh itu bisa terrealisir? Dengan mengingat kondisi Gibran saat ini yang semakin termarginalkan. Atau tidak termarginalkan? Menurut Bang Darmizal, seberapa jauh posisi Gibran sekarang? Saya sangat yakin bahwa berdasarkan latar belakang, kita melihat seseorang dari latar belakangnya. Saya mengenal kalimat Pak Prabowo yang beliau ungkap sebagai patriotik itu di tahun 93. Patriotik. Udah lama sekali ya. Patriotik itu adalah satu perilaku orang yang sangat kesatria. Dan apa yang saya dengar tahun 93 itu sampai hari ini Pak Prabowo nggak berubah. Yang berubah itu ya memang orang-orang sekitar beliau. Apa 93 itu bilang apa? Dalam satu pidato beliau, dalam satu sambutan, beliau menyampaikan, kita sebagai putra bangsa harus menjadi patriot-patriot bangsa untuk menjadikan Indonesia ini negara yang besar, negara yang disegani oleh dunia. 93 itu berarti masih Orde Baru ya? Oh iya dong, Iya, masih iya. Orde Baru. 98 Nah, habisnya. Iya. Kan Bang Darmizal aktif di ICMI waktu Oh, itu iya, iya, kan. iya. Kan Jadi, ya kita waktu itu saya aktif di ICMI, kita kan dekat dengan kelompok-kelompok tokoh-tokoh waktu itu. Gitu. iya. Dan sampai hari ini Pak Prabowo nggak berubah. Yang berubah itu menurut saya adalah orang-orang di sekitar beliau yang selalu bertukar berganti kan. Iya. Dulu tahun 93 itu beliau dekat dengan katakan dengan Jenderal Mudi PR gitu kan. Dengan Jenderal Kiflan Zain, dengan AM Fatwa, dengan tokoh-tokoh Ya. yang pikiran-pikiran kebangsaannya orang-orang di sekitar beliau itu adalah bijak, humble, berani menyampaikan yang benar dan nggak mau menyampaikan hal-hal yang salah, atau kata lain takut juga menyampaikan hal yang salah, gitu. Nah sekarang yang kurang itu adalah berani dan takutnya. Kalau pintarnya udah jelas lah orang-orang itu tadi. Nah sekarang Presiden Prabowo memiliki seorang wakil presiden yang menurut saya adalah orang termasuk anak muda yang pintar. Anak muda yang bijak. Sehingga saya berikan gelar Gibran itu lebih matang daripada usianya. Hanya perlu peran diberikan untuk dia sebagai wakil presiden menggarap hal-hal substansi sesuai dengan penugasan. Kan nggak mungkin wapres itu kan pembantu presiden. Ya. Nggak mungkin dia bekerja melebihi apa yang ditugaskan. Betul. Perlu tugas ditambah agar dia bisa dapat melakukan berbagai hal. Untuk apa? Untuk citra seorang presiden. Untuk reputasi seorang presiden. Untuk legasi seorang presiden. Kalau saja seorang wapres itu bisa bikin cap wapres, udah bisa bikin cap wapres itu presiden, wakil presiden. Iya. Tapi kan nggak boleh. Yang ada itu kepres. Gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang wakil presiden mestilah untuk kepentingan dan tujuan yang diinginkan oleh presiden. Karena hanya ada satu visi dan misi presiden. Nah sekarang ada. Menurut saya ya, Gibran itu pas untuk ditugaskan. Dan dia tidak akan ngoyo, dia tidak akan berlaku Dia tahu aneh-aneh. diri lah. Dia tahu diri. Dia tahu diri. Saya yakin itu. Dia nggak kemajon kalau dia- pakai istilahnya Pak Dia tidak Jokowi. kemajuan. Nah, sikap seorang patriotik dan kesatrianya Presiden Prabowo ini membuat saya yakin bahwa pasangan ini, saya sudah menyebut tempoh hari itu sebagai duit tunggal. Ini akan menjadi pasangan yang berkinerja bagus bila gitu, pendamping-pendamping di sekitar presiden atau orang-orang yang memberi masukan ke presiden adalah orang-orang yang berpikir tentang prestasi, bukan berpikir tentang apa tadi? Apa? Kan tadi ada dua tuh, prestasi satu. Oh, ini. Keuntungan personal. Nah, Nah. itu. Jadi saya cuma sekedar mengingatkan aja. Wong kita aja sulit di refresh gitu ya. Baru aja sebentar bicarakan udah lupa gitu. Jadi jangan berpikir tentang manfaat dulu. Ya, ya. Berpikirlah tentang prestasi dulu gitu.
kan masih anak-anak muda. Gibran juga mesti melakukan itu. Dia pasti berpikir tentang prestasi. Dan prestasi itulah yang akan menjadi legacy seorang presiden pada akhirnya. Gitu. Jadi saya yakin ini akan berjalan dengan lebih baik lagi asal bersepakat kita yang kurang-kurang yang menjadi bahan kajian di bahan survei tadi itu bisa di-refresh Ini dulu. sebenarnya poin-poin penting ini. Ya. Saya tadinya mau mengakhiri, tapi ada poin penting yang menurut saya mungkin Saya boleh komentar dulu juga ya. pengen komentar dari Bang Ya, Ade ya. dan Bang Dan Bejasi. Kalau Gibran itu diberi peran lebih dan dia berprestasi, yang dapat poin, dapat benefit itu kan Pak Prabowo. Presiden Nah dong. itu, tapi yang anti Gibran itu berpikir sebaliknya, Bang. Kalau Gibran itu terlalu berperan, dia nanti akan menelikung gitu. Kan Tapi saya mau gini, bilang gimana? kan aku udah pernah sampaikan. Pak Jokowi itu kan selalu dibenci banyak orang. Segelintir orang gitu ya. Segelintir orang. namun Orang yang membenci Pak Jokowi itu adalah orang yang melihat Pak Jokowi sebagai kompetitor. ya Bukan sebagai akselerator. Rakyat memandang Pak Jokowi akselerator. Sehingga rakyat sangat well informed dengan Pak Jokowi. Begitu Gibran. Gibran jangan dipandang sebagai kompetitor. Tapi sebagai akselerator yang melengkapi titik-titik tertentu di mana presiden belum bisa untuk menjangkaunya. Contoh, presiden kita kan lebih banyak sekarang ini untuk melobi pemimpin-pemimpin dunia agar berinvest. Maka tugasnya Gibran adalah lebih banyak lagi berkeliling menemui rakyat untuk menerima masukan dan memberikan solusi. Kan klop jadinya. Nah itu yang saya sebut tadi. Ini duit tunggal loh. Pembagian kerja gitu Pembagian kerja. kalau menurut saya memang pembagian Gibran itu tidak akan kemajuan. Saya deh. ya. Gimana Bang Ade? ya pembagian kerjanya Sorry di potong-potongan. Enggak. Loh ini juga mau ngobrol kan harus begini. ini anak produksi aja mulai kesel kan. Lama Iya. banget enggak. Nah, sebentar lagi selesai kok. Enggak, saya mau bilang gini. Kan udah jelas ya. Pak Prabowo sudah, kalau mau kasar kita akan mengatakan Anda nggak bisa lagi mengandalkan orang-orang di sekitar Anda saja. Udah terbukti selama 1,5 tahun, Anda memerlukan seseorang yang bisa memberitahu Anda apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Dan orang itu dan orang yang menjalankan itu menurut saya bisa jadi adalah Gibran. Gibran itu sejak awal adalah orang yang berusaha berangkat dari bawah. Saya kasih contoh. Salah satu policy dia yang ketika itu pernah dia sampaikan adalah telepon wapres. Ya. Itu kan luar biasa. Kalau sampai orang sekarang merasa bahwa ini sulit sekali ya kita bicara sama pemerintah. Pemerintah tuh nggak pernah dengar apa kata kita. Karena kita nggak tahu kemana kita harus bicara kan. Makanya yang ada adalah ya londo ireng itu. Tapi sekarang kalau ada saluran yang dibangun oleh pemerintah sendiri, ya sesuatu yang institusional, di mana orang bisa menyampaikan kritik-kritik mereka melalui jalur tersebut, dan itu akan diperiksa, akan disaring, akan dipelajari oleh dalam hal ini adalah Wapres, itu kan adalah sebuah masukan yang luar biasa buat Pak Prabowo. Saya ingin mengatakan bukannya marilah kita jalankan si saluran itu lagi, tapi meminta agar Gibran lah yang bertanggung jawab, yang ditugaskan untuk mempelajari what people think, apa yang dipikirkan orang tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Anda nggak bisa lagi mengandalkan, Anda boleh aja percaya dengan orang-orang di sekitar Anda, tapi orang-orang ini terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak pertimbangan, yang tadi Anda bilang berani dan takutnya itu nggak ada. Ya. Sekarang siapa orang yang paling bisa diharapkan untuk bertindak dengan cara yang pakai berani, pakai takut, pakai pinter, tapi juga pakai, saya lupa satu hal tadi yang saya sebut adalah harusnya juga jujur. Loyal, Jujur, bukan loyalnya, jujurnya, berintegritas. Nah kalau ada orang yang bisa menyampaikan kepada Pak Prabowo hal-hal strategis itu, sepenting itu akan sangat membantu berjalannya pemerintahan Prabowo. Karena itu apa yang disebut oleh udah tadi tentang duit tunggal. Duit tunggal Bukan itu, duit fungsi, Bang. Duit Iya, tunggal. duit tunggal. Beda kalau itu kan militer ya.
Dwi Tunggal itu adalah ada orang senior, ada orang juniornya, Ya. juniornya adalah Gibran. Gibran ini adalah yang kemana-mana, bergerak kemana-mana, berusaha menangkap apa yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat, ya. Termasuk kritik-kritik ketemu dengan wartawan ya cukup Gibran lah. Ya. Yang ketemu sama LSM cukup Gibran. Yang ketemu datang ke Cokro TV ya cukup Mas Gibran kan, untuk menjelaskan, untuk mendengar yang terpenting dan menyampaikannya kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo menurut saya orang yang baik. Yes. Ini pendukung sejak 2014. Ini gue demen ini. Ini 2014 sampai sekarang. Iya. Kalau saya kan baru 2024. Saya bilang orang itu orang baik, orang pintar ya. Tidak perlu diragukan sedikit pun menurut saya integritasnya. Iya. Cuma dia perlu punya teman. Perlu punya teman yang ngasih tahu, gini loh Pak, yang sesungguhnya terjadi. Saya sih yakin orang kayak Gibran itu nggak akan merasa terhalang untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Walaupun itu barangkali menyakitkan atau kurang menyenangkan untuk didengar oleh Pak Prabowo. Dia bukan orang, kan dia yang diminta oleh Pak Prabowo untuk menjadi wapres. Ya. Sekarang dia nothing tulus kan. Saya mau bilang begini, ya udah kalau Anda nggak mau terima, saya nggak jadi wapres lagi juga nggak apa-apa, kali-kali gitu kan. Tapi saya berharap justru sebaliknya. Artinya ke nothing tulusannya Gibran itu justru poin, karena Gibran menurut Bang Ade bisa tadi bicara menyampaikan bitter truth tadi. Bitter gitu truth ya. tadi dengan jujur, dengan berani. Pak, ini kayaknya pengelolaannya nggak beres deh, gitu ya. misalnya gitu ya. Hancur nih MBG nih kalau begini terus Pak. Kan Atau, misalnya begitu. Atau KDMP jangan begitu Pak, gitu. Jangan misalnya. begitu. Dan yang lain-lain. Oke, Ya, itu. ya. Oke, Bang Ade dan Bang Darmizal, terima kasih atas Terima obrolannya, kasih. atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.